Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Prof. Burhan. Prof, kalau tadi ada nomor 2 yang menggantung gitu, apa nomor 2-nya, Prof? Silakan. Ya, yang kedua Kamarati, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan, itu ada banyak hal yang harus dikompromikan, termasuk narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye, itu kan bertolak belakang ya dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran. Jadi meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS, tetapi 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang. Misalnya soal IKN, itu jelas berbeda arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS. Jadi tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam, termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS. Itu umumnya itu mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dan terakhir, mungkin saya coba untuk masuk ke tanda kutip ya perspektif atau tinjauan PKS. Bagaimanapun pilkada kan sedang di depan mata ya. Jadi mungkin saja PKS menarasikan kemarin ya statement untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menjalin koalisi jangka pendek bersama Gerindra dan beberapa partai di internal KIM. Karena bagaimanapun suara PKS tidak cukup untuk bisa membangun koalisi sendiri. Misalnya di beberapa tempat seperti Jakarta, dan kalau misalnya Gerindra setuju, ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun, mungkin tidak secara nasional, tetapi koalisi di tingkat lokal. Jadi membangun semangat untuk rekonsiliasi secara politik, tetapi di saat yang sama terjadi semacam win-win antara Gerindra dengan PKS di beberapa tempat di mana PKS punya kader untuk dimajukan, sementara Gerindra tidak punya, atau di beberapa tempat di mana PKS punya cukup lumayan suara di sana, tetapi tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Baik, Bang Iqbal, kalau dari narasinya bertolak belakang, untuk jangka pendeknya tapi paling tidak bisa untuk di pilkada. Ya memang kan ada statement lanjutannya sebenarnya, bagaimana PKS juga mengajak ya partai yang berkuasa juga mendukung pasangan aman di Jakarta, Anies Sohibul Iman. Jadi kami sebenarnya dalam konteks pilkada bahwa memang nggak bisa dihindari kita akan berkoalisi dengan partai manapun, baik di dalam atau pemerintah, karena kepentingan lebih lokal lagi, kepentingan daerah. Dan jadi dan yang maju ini juga nggak semuanya orang partai politik, ada juga para profesional, ada para akademisi. Jadi memang kami mencoba juga. Ya, kalau kami tadi dicoba untuk partai Pang Sufmi Dasko mengajak yang di luar ke dalam, kami juga hari ini juga kemarin juga Presiden PKS mengajak yang berada di dalam untuk mendukung calon pasangan Anies Sohibul Iman untuk di Jakarta. Berarti jadi memang ada arah ke pilkada ya? Ya, bisa begitulah. Diayun-ayun aja. Diayun-ayun. Tapi sejauh ini ruang komunikasinya sendiri dengan partai di luar koalisi perubahan, khususnya Gerindra yang nantinya akan memimpin begitu? Ya, kami dengan Gerindra ini banyak sekali berkoalisi di daerah ya, khususnya di Banten. Kami calon gubernurnya itu dari Gerindra, wakilnya dari PKS. Di Lebak juga begitu. Ada juga di beberapa daerah di Serang ya, di Cilegon. Jadi kami memang melihat bahwa koalisi-koalisi untuk permintaan pilkada ini adalah bagian dari usaha-usaha untuk bagaimana mendapatkan kemenangan dalam pilkada. Jadi kami melihat bahwa untuk pilkada ini memang sedikit berbeda. Dia tidak kaku ya. Kim sendiri sudah berusaha tuh untuk satu, tapi nggak bisa juga. Karena masing-masing partai politik kan punya jagoan. Dia ingin juga berkuasa. Jadi dalam konteks pilkada, ya seperti di Sumatera Barat, calon gubernurnya PKS, wakilnya dari Gerindra. Karena memang di Sumatera Barat contohnya memang ya Gerindra yang mau, yang jelas mau dengan kita gitu loh. Sementara partai lain belum ada yang siap gitu loh. Jadi ya siapa yang ready kita masuk. Gitu. Bang Iqbal, kalau pilkada tadi Bang Iqbal bilang ini kan lebih pada koalisi secara lokal paling tidak. Tapi kalau untuk jangka panjangnya artinya bisa juga dong walaupun narasi-narasi yang berbeda. Atau jangan-jangan karena ada narasi yang berbeda di kubu PKS dengan
pemerintahan Prabowo Gibran artinya memang sudah tidak bisa, sudah sangat saklek gitu, tidak akan bisa masuk. Ya, kami meyakini juga bahwa tidak semua apa yang diusulkan atau disetujui pemerintah Partai Gerindra atau Pak Prabowo itu juga semua hati nuraninya juga. Bisa jadi juga karena ada kepentingan, karena pengen menang juga gitu kan. Jadi memang komunikasi kami lakukan. Yang jelas sampai saat ini PKS masih konsisten. Belum diputuskan. Nanti akan ada musyawarah dari pimpinan di Majelis Syuro yang akan memutuskan kemana arahnya. Tetapi bagi kami, saat ini kami fokus ke pilkada dan kami mengajak partai-partai untuk memenangkan pasangan Anies Sohibul-Iman. Oke, saya mau ke Prof. Burhan. Prof, kalau melihat sebenarnya ruang komunikasi antara Gerindra dan juga PKS ini kan di beberapa daerah cukup cair, bahkan bisa bersama. Tapi kalau melihat gestur politik kemarin yang disampaikan Bang Sufmi Dasko begitu, tadi kan dikatakan kalau dari sisi Presiden PKS ini kan guyonan yang kayaknya dari dalam hati ya. Cuma kalau penjelasan atau statement yang disampaikan mengajak PKB, mengajak Nasdem, tapi tidak mengajak PKS. Sedangkan di beberapa histori sebelumnya, kita bisa melihat bahwa undangan-undangan yang diberikan kepada Prabowo Subianto itu dihadiri di Nasdem, di PKB, tapi tidak dengan PKS. Apakah ini suatu statement bahwa memang Prabowo tidak akan mengajak PKS di dalam pemerintahannya nanti? Menurut saya begini, Kak Marati, terlalu dini buat kita untuk menyimpulkan apakah PKS akan tetap berada di luar atau akan masuk ke dalam. Karena perkembangan politik kita itu terlalu dinamis, nirideologis, dan promiskuus. Jadi serba boleh, tidak ada larangan bagi partai manapun untuk membangun koalisi di dalam atau berada di luar. Jadi kalau kita lihat sekarang memang potensi PKS berada di luar masih besar. Tapi bukan berarti PKS tidak akan masuk ke dalam. Karena ada banyak titik temu yang bisa saja mempertemukan antara PKS dengan Pak Prabowo ke depan. Karena bagaimanapun Gerindra sebagai partai Pak Prabowo itu tidak terlalu dominan di parlemen, hanya di peringkat ketiga. Dan tentu saja Pak Prabowo tidak mau bergantung semata-mata pada Gerindra yang kekuatannya hanya 13%. Jauh untuk mencapai 50% persatu. Sementara Kim, ya koalisi Indonesia Maju yang dia bentuk, itu bukannya tanpa konflik di dalam kan, pasti ada intrik yang suatu saat akan mengakibatkan Pak Prabowo memerlukan kekuatan lain di luar dari Kim, dan itu ada di PKS gitu. Jadi lagi-lagi menurut saya terlalu dini buat kita untuk menyimpulkan PKS akan berada di luar terus atau akan berada di dalam suatu saat. Dan jangan lupa tidak adanya atau minimnya insentif elektoral di periode Pak Jokowi buat partai oposisi itu karena approval Pak Jokowi tinggi. Tetapi kalau kita mengacu pada pengalaman PD Perjuangan menjadi oposisi di masa PSBY, jelang PSBY berakhir masa jabatannya, PD Perjuangan unggul. Kenapa? Karena approval Pak SBY saat itu menjelang 2014 turun cukup jauh. Jadi menurut saya buat PKS juga jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk segera masuk. Kalau misalnya tingkat approval Pak Prabowo rendah atau turun, itu ada insentif buat partai oposisi mendapatkan dukungan publik. Jadi lagi-lagi insentif ini tidak harga mati, ya sangat tergantung oleh bagaimana kinerja pemerintahan mendatang, mampu atau tidak memikat hati publik, dan kalau misalnya mampu, artinya cukup konsisten, approval-nya tinggi, memang sulit buat partai yang ada di luar kekuasaan untuk mendapatkan dukungan elektoral. Jadi pada titik ini PKS saya kira akan wait and see ya Kak Marti ya. Kalau misalnya ada peluang dan ada insentif yang bisa dikejar, PKS mungkin akan masuk ke dalam. Saat yang sama Pak Prabowo juga membutuhkan kekuatan lain di luar Gerindra untuk meningkatkan bargaining position, terutama ketika berhadapan dengan partai yang cukup besar di parlemen seperti Golkar atau PD Perjuangan. Baik. Bang Iqbal, secara singkat saja, jika ada insentif yang kira-kira memadai gitu, artinya PKS bisa bergabung? Ya, saya kira memang kami masih mengkaji ya. Kami sudah membentuk tim, ya sedang membuat kajian, ya termasuk dengan diskusi-diskusi, masukan para tokoh. Yang jelas tunggu saja lah, karena wait and see gitu ya. Wait and see lah, karena ini memang kan masih ada beberapa bulan ke depannya. Iya. Tapi yang jelas kami sudah menunjukkan konsisten 2 kali pemilu kita berada bersama, timbul tenggelamnya bersama rakyat. Oke, puasa ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal. Prof. Burhan sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.